Dalam upaya memasuki masa transisi menuju masyarakat produktif aman COVID-19, Indonesia harus memiliki 3 modal dasar, yaitu cakupan vaksinasi, kepatuhan protokol kesehatan, dan ketahanan fasilitas kesehatan. Upaya ini harus dilakukan dengan tidak meningkatkan potensi penularan dan harus dalam koridor yang aman. Hal ini disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, dalam konferensi pers perkembangan penanganan COVID-19 yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Beberapa negara di dunia saat ini telah melakukan pelonggaran peraturan terkait COVID-19, di antaranya Inggris, Swedia, dan Norwegia. Ketiganya telah mensejajarkan COVID dengan penyakit pernapasan lainnya. Pelonggaran ini dilakukan melalui 3 pertimbangan utama, yaitu kasus kematian yang rendah, cakupan vaksin dosis lengkap yang tinggi, dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Data kasus positif di 3 negara ini menunjukkan grafik yang sebelumnya melonjak tajam kini jauh menurun. Meskipun kenaikan kasusnya tajam, namun angka kematian jauh lebih rendah dari gelombang sebelumnya. Terdapat variasi angka kematian antar negara tergantung berbagai faktor. Seperti Norwegia misalnya, angka kematiannya justru meningkat lebih tinggi dibandingkan gelombang sebelumnya. Selain angka kasus, keputusan melonggarkan pembatasan juga didasari cakupan vaksinasi dosis lengkap yang melebihi 70% populasi. Lalu, kesiapan pelonggaran juga didukung terjaminnya ketersediaan pelayanan kesehatan yang baik. Dari ketiga negara tersebut, Indonesia bisa berkaca sejauh mana kesiapan transisi menuju pelaksanaan kegiatan masyarakat yang aman COVID-19. Jika melihat kondisi kasus mulai menunjukkan sedikit penurunan dari yang sebelumnya meningkat tajam, bahkan lebih tinggi dibandingkan gelombang kedua. Sementara tren angka kematian naik mengikuti tren kenaikan kasus, tetapi kenaikannya masih jauh lebih rendah dibandingkan gelombang kedua. Hanya saja saat ini tren kematian belum menunjukkan penurunan. Lalu angka keterisian tempat tidur atau BOR juga lebih rendah dibandingkan gelombang sebelumnya. Per 28 Februari, persentase BOR trennya menurun hingga 34,92%. Sementara dari cakupan vaksinasi dosis lengkap di Indonesia sudah mendekati 70% dari sasaran yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Angka ini sudah tergolong tinggi, namun mengingat dari telaah kekebalan komunitas cakupan vaksin booster harus terus ditingkatkan. Sebab kekebalan komunitas harus dipastikan tetap tinggi meskipun cakupan vaksinasi sudah memadai. Terakhir, dari sisi kapasitas kesehatan, Indonesia memiliki 57.892 fasilitas isolasi terpusat yang tercatat oleh Kodam dan BPBD di seluruh daerah. Per 28 Februari 2022, terdapat pula 100.490 total tempat tidur tersedia untuk COVID-19. Ditambah pula Indonesia per 22 Februari 2022 memiliki 985 laboratorium pemeriksa COVID yang tercatat oleh Litbangkes. Angka ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan kesiapan kapasitas Indonesia pada awal masa pandemi. Selain ketiga indikator utama tersebut, Indonesia juga memiliki ciri khas penanganan COVID-19 yang telah diterapkan sejak awal, yaitu kebijakan berlapis dan menyeluruh. Tentunya vaksinasi dan kapasitas kesehatan tidak akan bertahan menghadapi berbagai lonjakan sebelumnya dan tantangan kasus di masa depan apabila tidak ada pengendalian berlapis yang kita lakukan bersama. Pengendalian berlapis ini meliputi pertahanan terhadap importasi kasus dari luar negara, serta pengendalian kasus di dalam negeri. Pengendalian terhadap importasi kasus dari luar negeri dilakukan berdasarkan kebijakan pelaku perjalanan luar negeri, yang juga berlapis dari syarat testing dan vaksin, karantina, hingga entry dan exit test. Sementara pengendalian kasus di dalam negeri utamanya dalam hal pengendalian aktivitas masyarakat dan penegakan disiplin protokol kesehatan, dilakukan melalui kebijakan pelaku perjalanan dalam negeri, PPKM tingkat kabupaten kota, adanya Satgas Fasilitas Publik 3M, serta PPKM Mikro. Tentunya capaian dalam ketiga modal dasar tersebut merupakan hal yang sudah sangat baik yang kita upayakan bersama selama pandemi 2 tahun terakhir.
Namun dalam transisi menuju masyarakat produktif aman COVID yang terus berkelanjutan, ketiga modal tersebut harus terus kita pertahankan bersama. Kasus positif yang mulai menunjukkan penurunan harus dipertahankan untuk terus turun dan jangan sampai naik lagi. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.